Jenis-jenis bernyanyi dalam bentuk vokal grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Pada hari Jumat ini kita akan mempelajari tematik berbasis SPDB Seni Budaya dan Prakarya. Pada pagi hari ini kita akan membahas jenis bernyanyi dalam bentuk vokal grup. Kalian buka di halaman 127. Jadi, menyanyi secara berkelompok. Menyanyi dapat dilakukan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Pak Ahmad akan menjelaskan. Kalian perhatikan di papan tulis ini. Perlu anak-anak ketahui jenis bernyanyi dalam bentuk vokal grup yang itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu solo. Solo bukan nama daerah di Jawa Tengah, bukan, tapi ini nama atau jenis bentuk vokal solo. Solo itu adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh hanya satu orang penyanyi. Jadi yang menyanyi hanya satu, itu namanya solo. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu namanya duet, yaitu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi yang biasanya menggunakan dua melodi suara yang berbeda. Jadi kalau duet itu ada dua orang. Dua orang. Kalau solo tadi hanya satu, duet dua. Terus yang ketiga ada istilah trio. Trio itu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya itu berbeda satu sama yang lainnya. Jadi yang 1, 2, 3 ini berbeda. Di trio itu ada tiga orang. Ini tadi ada dua orang. Yang solo ada satu orang. Yang keempat yaitu istilahnya kuartet. Apa kuartet itu? Bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi yang melodinya berbeda. Kuartet itu ada 4 orang. Antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Terus jenis yang kelima yaitu ada vokal group. Itu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang. Paling sedikit 4 orang yang dengan harmoni 4 suara dengan diiringi alat musik pengiring. Itu ada alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar. Yang keenam yaitu paduan suara. Paduan suara ini adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang, paling sedikit 15 orang. Yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Nah, ini adalah jenis bernyanyi dalam bentuk vokal grup. Ada solo, istilahnya duet, trio, kuartet, vokal grup, dan paduan suara. Nah, untuk selanjutnya kalian buka pada halaman 138, yaitu bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, sudah siap? Kalian perhatikan ya. Dalam halaman 138 kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Ada hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi, yaitu ketika sebelum bernyanyi kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita
menyanyi. Yang kedua yaitu teknik pernafasan. Itu sangat penting dalam bernyanyi. Kalian harus memperhatikan teknik pernafasan. Kalian tahu teknik pernafasan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Apa itu pernafasan dada? Jadi pernafasan dada itu teknik pernafasan dada mengharuskan kalian untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kalian menarik nafas. Dengan teknik pernafasan dada itu akan menghasilkan nada rendah. Kelemahannya adalah kalian akan cepat lelah dan kehabisan nafas jika menyanyikan dengan menggunakan pernafasan dada. Selain itu kita akan kesulitan mengambil nafas lagi jika kita sudah kehabisan nafas. Teknik yang kedua yaitu pernafasan perut. Teknik pernafasan perut itu mengharuskan kalian untuk membuat perut kalian menjadi besar atau mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini, kalian bisa menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perut itu bisa mengembung. Kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut selama beberapa detik. Lakukan secara berulang dengan menambah durasi waktu di setiap kali pengulangan. Dengan teknik pernafasan perut ini, maka akan menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Namun kelemahannya itu udara yang disimpan di dalam perut itu akan cepat habis sehingga akan cepat lelah. Oleh karena itu pernafasan perut ini kurang efektif digunakan saat menyanyi. Yang ketiga ada pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma atau pernafasan rongga perut ini sangat cocok digunakan untuk menyanyi. Dengan menggunakan pernafasan rongga perut, kalian akan menghasilkan suara yang murni. Nafas yang dihasilkan akan lebih panjang dan ringan dibanding dengan menggunakan pernafasan yang lainnya. Jadi, teknik pernafasan yang baik saat bernyanyi itu adalah menggunakan pernafasan diafragma. Yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap. Jadi ketika kalian menyanyi harus berdiri tegap. Ojo bungkuk ini. Jadi harus berdiri tegap. Yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O itu harus jelas. Jadi artikulasinya itu harus jelas. Kalau A ya A, O ya O. Yang kelima yang harus kalian perhatikan, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi sebelum maupun ketika kita akan menyanyi. Nah, untuk selanjutnya materi mungkin cukup itu. Pak Ahmad selanjutnya akan membahas al-qalam. Coba kalian perhatikan di tema 1 sub 1. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Sub 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Pak Ahmad akan membahas materi SPDB. Kalian buka halaman 3. Sudah siap ya?
Ini untuk mempermudah kalian besok tanggal 5 dalam melaksanakan ulangan. Nomor 25, salah satu unsur utama dalam tari adalah, itu pelajaran yang pertama. Apa unsur utama dalam tari? Itu kalau di Bu Pena kalian buka halaman 9. Halaman 9, unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Itu merupakan unsur yang paling utama. Nomor 26, perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu lir-ilir. Nah, itu akan ada gambar di Bu Pena juga. Sambil kalian buka Bu Pena kalian, halaman 9. Itu perlengkapannya apa? Ada selendang. Jadi jawabannya adalah selendang. Nomor 27, perhatikan gambar itu. Bentuk formasi tarian pada gambar di samping itu terdapat pada tari apa? Kalau berderet, gerakannya sama. Tari apa itu namanya? Tari saman. Tari saman itu dilakukan secara berkelompok, gerakannya cepat. Nah, saman. Terus nomor 28, tetap kalian buka Bu Pena kalian halaman 9. Gerakan dalam tari itu dapat disesuaikan dengan apa? Dapat disesuaikan dengan lagu. Nomor 29, lagu lir-ilir berasal dari, tetap di halaman 9 itu ada. Kalian baca lagi. Lagu lir-ilir berasal dari provinsi Jawa Tengah. 30, jelaskan fungsi gerak tubuh dalam tari. Itu juga di halaman 9. Jadi apa fungsi gerak tubuh di baris kedua di Bu Pena kalian di baris kedua, fungsinya yaitu mengekspresikan suasana atau tema dalam tari. Jadi mengekspresikan suasana atau tema dalam tari. Selanjutnya LKS tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kalian buka halaman 6. Akan kita bahas SPDP-nya nomor 25. Itu sambil kalian buka Bu Pena kalian pada halaman 42. Fungsi lagu pengiring dalam tari di antara A, B, C, dan D itu yang merupakan fungsi lagu pengiring apa? Yang A yaitu menguatkan ekspresi tari. Nomor 26 itu di halaman 34, nanti kalian buka lagi. Formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari itu dinamakan apa? Pola tari, pola lantai, pola panggung, pola pementasan. Ya, yang betul adalah pola lantai. Nomor 27, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut adalah pola lantai, bentuknya apa? Vertikal, bersilang, horizontal, atau melingkar. Nah, bentuknya adalah melingkar. Itu di halaman 35. Bu Pena kalian buka halaman 35. Nomor 28. Hitungan gerakan dalam tarian itu dapat disesuaikan dengan apa? Dapat disesuaikan dengan irama lagu. Nomor 29. Sebuah tarian itu akan lebih indah jika diiringi dengan apa? Jadi tarian itu akan lebih indah lagi jika diiringi dengan sebuah lagu pengiring. Halaman 42 kalian baca lagi nanti di halaman 42. Yang nomor 30.
tuliskan 3 fungsi pola lantai dalam tari. Kalian buka halaman 34. Fungsinya di situ sudah ada disebutkan. Apa fungsi pola lantai? Yang pertama yaitu menciptakan kekompakan antar penari. Jadi antara penari yang satu dengan yang lain itu supaya kompak. Yang kedua, memperindah tarian. Memperindah tarian. Yang ketiga, fungsinya yaitu membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, ada 3 fungsi. Yang terakhir, kalian buka LKS tema 1 sub 3. Tema 1 tetap indahnya kebersamaan. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Kalian buka halaman 9. Ini pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan hari ini. Sudah ya? Nomor 25, halaman 9. Nomor 25. Berikut ini alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari tradisional adalah yang termasuk musik tradisional, yang A drum, B piano, C gendang, yang D trompet. Yang mana yang termasuk musik tradisional? Yaitu musik gendang atau kendang. 26. Kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton itu disebut apa? Coba kalian buka halaman 65. Apa? Di situ judulnya pementasan tari. Jadi kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton adalah pementas, dinamakan pementasan. Halaman 65. Kalau yang 25 tadi, alat musik tradisional, kalian buka halaman 58. Di situ ada contohnya. Terus nomor 27. Hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari. Kecuali tadi yang bukan hal yang harus diperhatikan. Nanti kalian buka halaman 65. Kostum perlu diperhatikan enggak? Perlu. Ekspresi juga perlu. Gerakan dan teknik penari juga perlu. Yang bukan adalah penonton. Nomor 28. Nah, ini mungkin ini kan nomor 28 itu berupa soal isi. Itu kan ada karena itu kalian ganti nanti. Penjiwaan atau ekspresi saat menari sangat penting supaya apa? Kalian ganti karenanya dengan kata supaya. Penjiwaan atau ekspresi saat menari sangat penting supaya terlihat lebih baik dan menarik. Jangan karena, kan nanti kalau karena jawabannya panjang. Penjiwaan atau ekspresi saat menari sangat penting karena kita jelaskan ekspresi wajah dan penjiwaan itu menjadi salah satu keserasian antar tarian dan penampilan, sehingga penampilan itu akan terlihat lebih baik dan menarik. Nah, ini kalau karena nanti panjang, terlalu panjang, kalian rubah supaya terlihat baik dan menarik. Itu aja untuk mempermudah ya. Nomor 29. Penilaian terhadap suatu karya disebut, kalian buka halaman 65. Apa namanya? Kalau dinilai berupa tepuk tangan dari penonton kemarin, apa namanya? Itu adalah atau acungan jempol. Namanya apa? Apresiasi. Dan yang terakhir, nomor 30, tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari. Jadi yang harus diperhatikan
Yang pertama itu ada di halaman juga 65. Yang diperhatikan, satu, kalian harus tampil dengan percaya diri, fokus dan konsentrasi. Itu pede. Kalau gak pede, aduh, nanti pementasannya akan kacau. Nomor 2, gerakan dan teknik menari. Itu juga harus diperhatikan, dihafalkan. Yang terakhir yaitu ekspresi. Ini ekspresinya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian itu dapat dipahami oleh penonton. Nanti percaya diri, gerakan dan teknik menari. Yang ketiga adalah ekspresi. Nah, pada pagi hari ini mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan dan soal yang kita bahas. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain kalian mengerjakan tadi LKS tadi, kalian tulis jawabannya, kalian juga ringkas di buku tulis kalian tentang jenis bernyanyi dalam bentuk vokal. Tadi ada apa? Solo, duet, trio, quartet, dan vokal group. Yang terakhir adalah paduan suara. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.